Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Suganda Putri. NIM saya 211221150. Saya dari kelas Sabtu pagi, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus, tapi di sini difokuskannya kepada anak ASD atau dikenal dengan Autism Spectrum Disorder. Sebelum saya menjelaskan, saya adalah seorang guru shadow teacher, yaitu guru pendamping anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan autism. Saya memegang 3 anak dengan autism yang berbeda. Lanjut. Baiklah, apa itu ASD? ASD adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi dan interaksi sosial. Lalu gejalanya apa? Gejalanya bervariasi. Setiap anak unik-unik. Tidak semua anak ASD itu mereka memiliki gejala yang sama. Mereka itu memiliki gejala mereka masing-masing yang sangat unik, dan itu banyak sekali. Baik, selanjutnya apa tujuan saya memberikan informasi ini kepada kalian semua? Tujuannya adalah memberikan informasi tentang penanganan anak dengan ASD atau autism. Ya, kita sering sebut dengan autism. Lalu yang kedua ini untuk membantu pendidik dan orang tua memahami strategi yang efektif. Tidak hanya untuk pendidik dan orang tua, ini pun hanya sangat penting untuk kita semua, karena jika kita menemukan anak ASD di sekitaran kita, kita bisa menanganinya dengan cepat. Oke, selanjutnya karakteristik anak dengan ASD. Jadi karakteristik anak-anak ASD itu sangat banyak, dan di sini saya akan menjelaskan hanya 4 saja. Yang pertama, kesulitan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi nggak setiap anak itu memiliki kemampuan berbicara, ya. Ada sebagian yang bisa dan ada pun yang nggak bisa. Bahkan ada yang dia bisa tapi tidak jelas untuk berbicara. Lalu yang kedua adalah referensi terhadap rutinitas dan struktur. Jadi ini adalah termasuk gangguan juga untuk mereka, karena mereka tidak bisa mencari referensi terhadap rutinitasnya secara mandiri. Jadi harus kita mendorongnya. Lalu yang ketiga adalah ketertarikan yang mendalam pada topik tertentu. Jadi gak sedikit anak yang dia sangat obses sama topik yang dia suka. Contohnya adalah saya memiliki anak didik, dan dia itu sangat obses dengan menggambar Big Bang dan juga menggambar unggas. Jadi jika misalnya kita nyuruh gambar yang lain, dia itu tidak bisa, karena emang ketertarikan dia pada gambar itu, Big Bang dan unggas. Dan sangat menakjubkan jika anak itu sangat tertarik yang terdalam, itu gambar yang dia buat itu akan sangat bagus, dan bahkan kita pun amazed gitu, oh anak autism. Strategi penanganan. Berikut ada beberapa strategi penanganan anak berkebutuhan khusus dengan Autism Spectrum Disorder. Yang pertama adalah pendekatan individual. Nah, pendekatan individual itu lebih tepatnya kita harus mendekatkan diri kita. Jadi anak ini tidak bisa dengan cepat berdekatan dengan orang lain, karena mereka itu lebih dekat, lebih ke pendekatan individual. Dan bahkan di sekolah pun kita akan setiap term itu membuat PPI, pembelajaran individual, karena mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran di reguler atau di sekolah dengan anak-anak yang normal. Jadi pentingnya kita harus membuat pembelajaran individual. Lalu selanjutnya adalah pengembangan sosial. Ini kita harus banget gak sih
salah. Lalu yang kedua adalah pengembangan sosial. Pengembangan sosial sangat penting untuk anak autism karena itu akan bisa menjadi bekalnya untuk nanti ketika dia sudah dewasa. Lalu ketiga adalah dukungan emosional. Karena anak autism itu sangat sensitif, maka dukungan emosional itu harus besar untuk kita. Lalu yang keempat adalah adaptasi lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar untuk anak SD tidak boleh sembarangan. Kita harus benar-benar memilih dan memilah untuk tempat pembelajaran yang aman dan nyaman buat anak autism. Lalu yang kelima adalah kolaborasi orang tua dengan pendidik. Ini sangat penting karena jika kita tidak kolaborasi baik antara orang tua dan pendidik, semisalnya kita di sekolah menerapkan anak A, B, C, tetapi di rumah itu D, E, B, itu sangat tidak efektif untuk anak kita. Karena untuk anak autism ini mereka sangat harus memiliki konsistensi yang sangat mendalam. Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas dan kesabaran. Ini sangat penting karena kita dengan memegang anak berkebutuhan khusus itu harus memiliki kesabaran yang sangat besar. Selanjutnya, membangun lingkungan yang mendukung. Ya, yang pertama adalah ruang kelas yang tenang, minimal gangguan dengan pengaturan ruang. Untuk anak autism itu sangat sensitif dengan entah ada yang sensitif dengan suara keras, nangis dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, pilihlah sekolah yang memiliki ruangan yang tenang atau memiliki maksudnya menspesialkan kelas itu. Lalu yang kedua adalah gunakan alat bantu visual untuk mendukung pemahaman. Jadi untuk kita memberi pemahaman kepada mereka, kita harus dioptimalkan dalam visualisasinya. Semisalnya ini apa, kita memberikan dalam visualnya. Lalu yang terakhir adalah menyediakan ruangan tenang. Ini sangat penting karena anak autism sering kali tantrum dengan tidak jelas. Maksudnya datang tidak tanpa kita ketahui dan kayak itu akan muncul entah kapan pun itu. Oleh sebab itu lebih baik memilih untuk anak autism itu sekolah yang memiliki ruangan tenang. Ini salah satunya contoh ruangan tenang yang dikelilingi dengan playmate. Jadi ketika anak tantrum atau marah-marah itu sangat aman karena tidak akan membuat anak kita luka. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Beberapa strategi untuk komunikasi yang efektif untuk ASD adalah yang satu, menggunakan bahasa sederhana. Karena sudah saya jelaskan ketika autism adalah anak yang keterbatasan, jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang luas. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah mereka pahami. Lalu yang kedua, visualisasi yang saya sebut tadi. Lalu yang ketiga, memberi waktu. Jadi kita harus ketika kita belajar dengan mereka, kita tidak boleh patokan dengan kayak semisalnya kita belajar sejam, tidak. Kita harus mematokkan semisalnya 10 menit belajar, 10 menit berhenti, 10 menit lagi belajar. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah modelkan komunikasi, misalnya dengan gerak-gerakan atau yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah gunakan pertanyaan terbuka. Karena ketika anak autism ditanya sering menjawab tidak konsisten, oleh sebab itu kita selalu menanya pertanyaan yang terbuka, ini iya atau tidak, seperti itu ya. Nah, selanjutnya penggunaan rutinitas harian, membuat jadwal yang konsisten untuk memberikan rasa aman. Nah, untuk autism pun ada beberapa anak yang autism yang memiliki bisa disebut dengan baik, selanjutnya adalah penggunaan rutinitas harian. Seperti yang pertama, membuat jadwal yang konsisten untuk memberikan rasa aman. Mengapa ini harus kita lakukan? Karena ada beberapa anak autism yang sangat rigid atau bisa dibilang dia tidak bisa berjalan tidak sesuai dengan jadwalnya.
Karena emang beberapa anak autism kayak jika hari ini sudah itu, ya udah hari itu, karena nggak bisa kita dengan cepat merubah jadwal itu. Jadi oleh sebab itu kita harus merancang jadwalnya. Lalu yang kedua, menggunakan visualisasi untuk membantu anak memahami jadwal. Misalnya kita visualisasikan dengan hari ini pakai baju batik, berarti hari ini ada jadwal renang ya atau apa, bisa kita kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Ini sangat penting, kerjasama orang tua. Ya, kita tentu harus libatkan orang tua dalam proses pendidikan. Tidak hanya pendidik, orang tua pun sangat penting. Lalu yang kedua adalah sediakan pelatihan dan sumber daya untuk orang tua. Oleh sebab itu, lebih baik kita membuat banyak seminar dengan orang-orang tua atau yang lainnya. Baik, kesimpulannya adalah pentingnya penanganan yang tepat, penanganan yang sesuai sangat krusial untuk mendukung perkembangan anak dengan autism. Dengan memahami kebutuhan individu mereka, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung. Setiap anak ASD memiliki potensi yang unik. Anak-anak ASD memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Menghargai keunikan ini penting dalam proses pendidikan dan mengembangkan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa membantu mereka berkembang. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.